Bacaan kita pada halaman 46 yang 430 ya, paling bawah. Kita tawarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi wa bi rasulihi wa tu'mina bil ba'sil akhiri. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adana nafadihi wa barakatil alamin wa bikum mita'alaihi amin. Qala radiyallahu ankum radiyallahu anna qala radiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil 'ilm wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min khazaa'in rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal amna wa tawbatan nasuha salah jasadi wa ruh. Amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah. Kita lanjut taklim kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hadis yang ke-430. Nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hazimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mengajarkan kepada kita tentang keimanan. Beliau mengatakan al-imanu, iman itu adalah an tu'mina billahi, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu secara makna artinya kepercayaan. Jadi kalau ngomong iman berarti tentang kepercayaan kita, atau keyakinan kita. Jadi iman yang kita miliki ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus terus dipupuk, ditumbuh kembangkan supaya iman kita semakin sempurna. Jangan sampai iman yang ada di dalam diri kita kemudian imannya lemah, atau bisa jadi karena imannya dicabut oleh Allah kemudian jadi musyrik. Nah, ini bukan satu hal yang tidak mungkin. Makanya doa yang kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita kepada Allah supaya Allah tetapkan iman kita, jangan sampai iman kita dicabut. Karena banyak orang yang imannya dicabut oleh Allah sehingga dia menjadi musyrik, murtad. Jadi kalau sudah bicara musyrik, ini dosa yang paling besar. Jadi tidak ada lagi dosa yang paling besar kecuali dosa musyrik. Karena kalau dosa musyrik itu dosa yang memang tidak bisa diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain syirik. Jadi dosa apapun kalau selain syirik masih bisa diampuni sama Allah. Tapi kalau syirik itu Allah udah gak ada maaf. Makanya kalimatnya inna syirka la zulmun adhim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan syirik ini bisa menjadikan orang itu matinya su'ul khotimah. Dan Allah pun sudah sediakan tempat
di neraka bagi orang yang memang matinya musyrik. Jadi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Beri kalimat ini. Sesungguhnya orang yang mati dalam kekafiran, yang mati dalam kemusyrikan, matinya mati kafir, matinya mati musyrik, dia adalah orang-orang yang memang syarrul bariyah. Syarrul bariyah itu orang yang terburuk di hadapan Allah. Dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah kekal selama-lamanya itu. Jadi syirik kalau dalam makna bahasa artinya mendua, atau dalam bahasa gaulnya selingkuh. Jadi kalau yang syirik sedang selingkuh itu, ya menduakan Tuhan. Makanya kalau ada bini diduain marahnya minta ampun. Ya, pokoknya bisa buat celana doang aja. Iya. Langsung disuruh pergi aja begitu, nggak suruh bawa-bawa. Sama Allah begitu. Allah kalau udah orang musik ngomong, waduh, itu bencinya luar biasa tuh. Ya, sampai khalidina fiha abada. Allah masukin di neraka itu kekal. Kenapa? Karena nggak ada imannya. Kemusyrikan yang ada dalam dirinya tuh menjadikan imannya nggak ada. Jadi karena imannya nggak ada, kekal tuh di selama-lamanya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Jangan sampai ini ada omongan kita, omongannya bisa omongan musyrik. Jadi kalau syirik itu ada dua. Ada syirik akbar. Kalau di situ ada dokter akbar, itu sudah dikasih baris. Dokter gigi namanya. Ada syirik akbar sama syirik asghar. Ya, syirik akbar itu jelas-jelas menduakan Allah. Jelas-jelas ada Tuhan selain Allah. Itu jelaslah kalau. Tapi kalau syiriknya asghar, itu syiriknya yang sama-sama, tetapi secara tersirat juga sama, menduakan Allah. Bahkan ada penyembah selain Allah. Bahkan ada kekuasaan selain kekuasaan Allah. Ini kadang yang kalau yang pertama mungkin enggak, syiriknya enggak. Tapi kadang syirik yang asghar yang orang mungkin masih banyak. Tapi gini, gue kalau nggak ready nggak bisa tuh. Gue kalau nggak ready nggak selamat tuh. Gara-gara ini bisa selamat. Itu kalimat itu tuh kalau nggak dibilang bismillah, kalau nggak bilang-bilang karena Allah, itu bisa masuk syirik khafi itu. Syirik yang memang syirik yang sama. Karena dia meniadakan kekuasaan Allah, sehingga terkesan orang itulah yang menolong dia. Jadi tidak ada pertolongan Allah, tapi pertolongan dia gitu. Untung ada dia itu, kalau nggak ada dia mau kita nggak selamat tuh. Itu kalimat itu kelihatan ringan ya. Tapi kalimat itu di mata Allah bisa jadi Allah tersinggung. Dan singgung kata Allah, ya orang gua nggak dianggap. Kekuatan kita yang kasih dia. Sama aja kalau lagi makan, ada perempuan lewat ngeliatin perempuan lain, pasti bini marah. Gitu kan nih. Orang ada bini paling ngeliatin orang. Kata bini, gue lo gak anggap, gue pulang. Ya. Itu satu lagi, ya, obat. Obat itu kalau kita minum atau kita berobat ke dokter, itu kalimat bismillah kudu ada. Jangan sampai bilang itu tuh dokter yang itu tuh dia tuh, wah dia pokoknya pasti dia sembuh deh gitu.
itu kadang-kadang mengandung nilai kemusyrikan. Ya, karena meniadakan kekuatan Tuhan dalam menyembuhkan. Seakan-akan dokter itu adalah orang yang memang bisa menyembuhkan. Itu nggak boleh. Sama kayak obat. Kita minum obat bismillah sababiyah, namanya gak mujarabah. Mujarabah itu sesuatu yang dicoba sehingga percobaan itu selalu baik, selalu benar, selalu bisa, sehingga dia dijadikan sebagai obat. Namanya mujarabah. Kalau nyebut mujarabah susah itu. Ya, iya mujarabah, obat. Kalau mujarab bisa sembuh. Tapi lagi-lagi itu sababiyah. Sababiyah itu bisa dihilangkan oleh Allah. Ya. Jangankan itu, sifat yang sudah kelihatannya pasti itu bisa dihilangkan oleh Allah. Contohnya api itu sudah pasti panas. Pegang coba api mana, api agak panas. Udah pasti api panas. Tapi api itu bisa berubah. Kenapa? Karena sifat api panas, tetapi tidak mutlak. Bisa jadi orang dibakar bukan malah kepanasan tapi kedinginan. Coba Nabi Ibrahim dibakar, dimasak, ditunggu, Allah cuma bilang, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, selamatlah Nabi Ibrahim. Dibakar begitu hebatnya, tapi menggigil. Kenapa? Lagi-lagi yang namanya api tidak mutlak, hanya sifat, bisa berubah. Pisau Nabi Ibrahim pengen motong, yang motong Nabi Ismail, itu sifatnya bukan zatnya. Allah tumpulkan dia, nggak bisa tuh yang namanya Nabi Ismail potong. Walaupun pohonan batu digituan semuanya pada putus, tapi Nabi Ismail nggak bisa. Kenapa? Karena Allah yang bilang tajam, Allah yang bilang tumpul. Untungnya itu tumpul pas kepada Nabi Ismail. Coba kalau terjadi misalnya terjadinya Nabi Ismail dipotong, ente bisa gantian tiap tahun babi ente pada motong. Kagak lagi motong kambing, motong orang. Mana syariatnya motong orang. Kan diganti sama Allah. Syariatnya diganti dengan kambing kibas, kambing domba. Untung aja kambing. Ya, kalau itu nggak bisa nyate kita. Jadi ada tuh ya syirik khafi ada. Ya. Jadi yang kita antuk mina billahi, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keimanan kita menumbuhkan kita yakin. Ya, keyakinan kita menemukan makrifat. Kita bisa kenal kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mempelajari sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada 20. Wujud, ki, dan bako, gitu kan ya? Ini apa semua jemaah ya? Di luar kepala di sini. Nah, udah bolak-balik kalian sampai kagak itu. Wujud, kita, bako, muhakabah, bila awalisi, yang ta'ala binafsi, wadahnya, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kudirun, ya, sami'un, basitun, mutakalimun. Ya, sifat Allah ada 20 yang wajib, kemudian ada 20 yang mustahil, kemudian ada 1 yang jaiz, ya, sehingga 41. Nabi sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1, 9 ketemu 41 sama dengan 50. Ya, 50 aqaid, kepercayaan kepada Allah dan kepada Rasul. Itu dalam rangka mengenalkan sifat-sifat Allah supaya kita lebih kenal kepada Allah. Contohnya adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah sifat keesaan Allah. Allah itu esa, tapi Allah esanya ada 3. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam perbuatannya. Esa di dalam zatnya Allah, bahwa Allah itu tidak berbilang. Kita ini tubuh kita berbilang. Ada kepala, ada badan,
ada kaki, ada tangan, muka kita aja ada mata, ada hidung. Allah esa di dalam zatnya. Gimana? Wallahu a'lam. Orang konsepnya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Allah esa di dalam zat. Yang kedua, Allah esa di dalam sifat. Sifat-sifat yang dimiliki Allah adalah sifat sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Maka esa di dalam sifatnya. Makanya bagaimana? Enggak ada yang bisa serupa dengan Allah dalam sifatnya. Esa di dalam perbuatan Allah. Maknanya bahwa perbuatan Allah adalah perbuatan yang qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak terintervensi dengan apapun juga. Kita manusia ini terintervensi dengan yang lainnya. Bahkan kita perlu dengan orang lain. Bahkan kita ada keterpaksaan karena orang lain. Allah tidak dalam perbuatannya. Makanya ada hukum yang namanya jaiz bagi Allah. Jaiz bagi Allah boleh melakukan, boleh tidak melakukan. Allah mau matiin semua hambanya besok, itu jadi. Kenapa? Allah punya sifat jaiz, kewenangan dari Allah. Allah mau jadi kita, itu sifat kewenangan Allah. Jadi percaya kepada Allah. Jadi kita belajar sifat 20 itu tahun 2000. Tahun 2000. Kalau sudah ada belum tahun 2000? Belum ada ya? Belum ada pengajian maksudnya. Dulu ada tulisan juga ada situ. Ya pakai kita Betawi. Wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat Allah saking banyaknya, baik di bumi, di langit, itu gak ada yang tahu kecuali hanya Allah jumlah bilangannya. Yang wajib diketahui hanya 10. Ya, akidah kita sebenarnya wajib mengetahui yang 10 dan wajib kenal yang 10. Sama kita itu sifat 20. Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Maut. Wah, apa dia mau? Ya. Ini kalau nggak dihafalin nggak hafal nih. Ya, apalagi mau tugas-tugasnya. Ya. Jadi sebenarnya keyakinan. Ya, tauhid sebenarnya ilmu tentang keyakinan bagaimana malaikat. Malaikat terbuat dari apa? Ya, malaikat terbuat dari cahaya atau dari nur. Malaikat bukan laki, bukan perempuan. Terus bagaimana? Ya makhluk yang memang berbeda yang Allah ciptakan. Diciptakannya pun dari nur atau dari cahaya. Yang dia tidak bermaksiat, tidak pernah menentang perintah-perintah Allah. Karena kalau yang menentang perintah Allah itu bukan lagi malaikat, tapi namanya jin. Makanya karena minal jinni, gitu kan. Jadi dijelaskan dengan banyak lainnya ketika yang namanya setan iblis itu menolak perintah Allah, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ada juga ayat yang lain, aba wastakbaro kana minal jinni. Jadi memang malaikat iblis setan itu bukan bagian dari jin. Bukan bagian dari malaikat. Walaupun dulu bersama malaikat. Kemudian keren loh iblis sama setan. Dulu kumpulnya sama malaikat di surga. Kumpul sama malaikat di surga. Cuman gara-gara sombong Allah usir, gitu kan ya, dari surga.
naik dari bumi mau sombong mau masuk ke surga. Yang dari surga aja diusir sama Allah. Enggak boleh tinggal di surga, diusir ke bumi. Nah yang dari bumi sombong masuk surga, kita jangan klik. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Enggak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat kesombongan. Bisa jadi banyak orang yang nanti masuk surga, masuk neraka karena sombongnya. Baik sombong karena ibadahnya, sombong karena hartanya, sombong karena ilmunya, sombong karena kedudukannya, sombong karena kegantengannya. Bisa jadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau dibilang nggak masuk surga orang yang sebiji sawi punya sifat kesombongan, kecil banget kan ya? Sebiji sawi kecil banget kesombongannya itu, nggak bisa bikin orang masuk ke dalam surga, walaupun ibadahnya bagus, walaupun ibadahnya baik. Ya makanya kalau iblis saya diusir ke surga, di surga gimana kita nih, naudzubillah ya udah ngapa mau sombongnya lagi kita ya, pintar kagak, kaya tanggung, ganteng ya ngepas, jabatan statusnya nggak jelas. Iya, apa yang mau disombongin kita ya? Gitu. Orang aja sombong sama Allah di bumi aja udah digencat di bumi. Digambar Allah orang sombong digencat di bumi, gitu kan ya. Firaun yang memang sombong ditenggelamkan di laut. Apalagi nanti di dalam neraka. Karena Allah bilang al-kibru ridai. Sombong itu adalah pakaianku. Ya, sombong itu pakaianku kan. Ya, jadi nggak ada boleh pakai selendang Allah. Ya, kita pakainya tawadhu selendangnya, selendang Rasul. Sifat akhlak yang baik, rendah hati, ngerasa-rasa kayak orang nggak punya aja. Kayak sambil berjalan kalau ketemu anak kecil bilangnya, ini anak nggak punya dosa nih. Ya kalau saya udah gede begini tua, dosa saya banyak pasti. Ya. Ketemu orang tua, wah orang tua amalnya banyak. Saya masih muda begini, amal saya sedikit. Gitu sih. Ketemu orang alim, wah ini orang alim. Dia amalnya sah dengan ilmunya. Saya nggak alim. Gimana sah amal saya kalau nggak punya ilmu? Ketemu orang bodoh, bilangnya lain lagi. Wah, ini orang bodoh. Dia bodohnya dia dimaafkan oleh Allah. Ya, saya udah begini, apa mungkin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau orang punya sifat-sifat tawadhu, kayaknya semuanya nggak pakai ilmu tengkar enak. Ya, tapi kalau pakai ilmu tengkar, bertengkar terus nih. Ya, iya bertengkar terus. Kenapa? Pakai ilmunya ilmu tengkar. Wa kitabihi, dan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, namanya kitab samawi, kitab yang turun dari langit, yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Termasuk ada suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Sis, ya, itu mereka menerima suhuf. Kalau yang bentuknya kitab, ya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Kalau menurut logika, nggak mungkin kitab 4 yang Allah turunkan isinya beda. Yang ini isinya Tuhannya Allah, yang ini isi Tuhan Yesus. Kira-kira masuk akal ya? Nggak masuk akal. Yang nurunin Allah, yang ngasih buku itu Allah, gitu kan ya. Allah bilang
Sembahlah aku, ya. Aku ini Tuhanmu, la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, kata Allah. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya disempurnakan. Taurat disempurnakan oleh Zabur. Zabur disempurnakan oleh Injil. Injil disempurnakan oleh Quran. Nah, Quran itulah yang dijaga oleh Allah, yang enggak punah. Allah bilang, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun." Aku yang telah menurunkan Al-Quran dan aku pula yang akan menjaga Quran. Taurat, Zabur ini enggak dijaga oleh Allah. Kenapa? Allah enggak jadi. Makanya Taurat, Zabur ini yang punah. Kalau Injil, mohon maaf, gitu kan ya, dia yang aslinya menurut catatan-catatan buku sejarah itu sudah tidak ditemukan yang asli. Ya, walaupun KT di Vatikan ada KT-nya, cuma nggak pernah mau dibuka. Kenapa? Isinya sama dengan Quran maknanya. Yang sekarang banyak itu Injilnya tergantung kiai masing-masing. Ada kiai Yosef, ada kiai Lukas, tergantung kiainya masing-masing. Itu ditulis tuh, ya. Kalau Quran enggak satu, Al-Quran Karim. Nah, Al-Quran di bawah jadi namanya tafsir Quran yang menjelaskan tentang Quran, tapi bukan Quran. Makanya kalau tafsir boleh dipegang, nggak punya wudu. Ini tafsir nih, tafsir Jalalain, kita boleh pegang nggak pakai wudu. Kenapa? Lebih banyak tafsirnya ketimbang Qurannya. Kalau Qurannya nggak boleh dipegang, la tamassu ilal mutahharun. Tidak boleh megang Quran kecuali orang yang memang suci. Tapi kalau tafsir boleh. Kenapa? Lebih banyak tafsirnya ketimbang Qurannya. Maka dijelaskan Al-Quran dengan tafsirnya. Tapi kalau Injil berarti semuanya kitab semua tuh. Ya, ada kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ada Lukas, ada Matius. Kalau Pak Haji nggak bisa juga kita Pak Haji sih. Satu aja. Iya. Kita Gaus, Haji, kita Roli. Banyak kan ya, banyak nggak? Kalau iya banyak itu. Revisi terus. Selalu ada perubahan bergantung kiainya masing-masing. Jadi alhamdulillah kita di Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna. Makanya Quran 114 surah, 30 juz, semuanya terkandung di dalam Fatihah. Makanya Fatihah itu sebagai ummul Quran, induknya Quran. Maka kalau dikit-dikit orang baca Fatihah. Kenapa? Fatihah ini bagian dari Al-Quran. Orang sakit baca Fatihah. Jangan kasih kartu BPJS. Dan kartu dulu jadinya. Ya, kalau di Arab itu yang namanya rumah sakit sepi. Jarang orang yang datang. Kenapa? Yang namanya dokter belakangan. Quran dulu, korma dulu, zikir dulu, ini dulu. Obatnya obat-obat Rasul semua tuh. Baru puskesmas. Kalau anak kita main kartu. Main kartu. Orang dulu nggak main kartu, mainnya sembur. Coba deh. Anak kecil, bayi-bayi coba lihat. Badannya kan pada merah-merah nih. Badan pada merah-merah. Dibaca. Lagi deketan lagi. Pulang semuanya. Gitu. Orang sekarang nggak yakin. Ya, lebih yakin dengan kartu BPJS. Dulu Fatihah, kiai, gitu kan, ustaz, sembur, ya, penyakit gidu dan sebagainya. Sembahan di bangku, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tikar dibakar. Masuk akal kan coba? Masuk akal kan coba? Gidu
pada bengkak ke sini. Iya. Iya. Direbain aja kita di apa? Di bawah. Di bawahnya ditamburin aja. Bismillah ya. Gitu kan ya. Gitu. Birunya bekas. Kalau bengok pakai blau. Iya, kalau dulu Bengok dia buka gigi nih sih. Blau di pokok. Atau daun miane. Gitu kan ya di pokok. Kalau orang dibilang miane apaan? Ya. Karena nggak yakin. Ya. Udah modern kali zamannya. Zaman sudah modern kali jadi begitu ya. Wa biliqaihi, dan yakin dengan bertemunya Allah. Ya, bahwa nanti kita akan bertemu, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Kalau tidak salah, hari Jumat kita akan bertemu dengan Allah. Di surga pun kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para ulama-ulama, bukan karena surganya, tapi ulama-ulama hanya ingin bertemu dengan Rasul. Andaikan surga tidak ada Rasulullah, ulama-ulama itu gak pengen. Ya, jadi kepengenannya masuk surga, bertemu dengan Rasul. Dan itulah nikmat yang paling indah ketika kita bertemu melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yauma liqa'i itu kalimatnya. Hari yang paling berbahagia adalah hari ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita melihat Allah yang di surga hari Jumat. Ya. Kita tinggal aja yang menyampaikan. Wa bi rasulihi, percaya pada utusan-utusan Allah. Ada 24.000 nabi dan rasul. Kemudian Allah saring menjadi 313 nabi dan rasul. Kemudian disaring lagi menjadi 25 nabi dan rasul. Ini kadang-kadang harus apa nih? Ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Shuaib, Harun, Musa, Ilyas, Yunus, Zakaria, Isa, Nabi Muhammad SAW yang 25 nabi. Kemudian disaring lagi menjadi 5 nabi ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa. Jadi 5. Kemudian disaring lagi menjadi 1 nabi yang terbaik, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Wa tu'mina billahi bil ba'sil akhir, dan beriman tentang hari kebangkitan atau hari akhir. Ya, jadi wabil akhirati hum yuqinun, kepada hari akhir ya kita yakin hari kebangkitan. Nanti hari kebangkitan itu ketika memang sudah ditiupkan terompet atau sangkakala yang kedua. Nah, yang pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil itu semua akan hancur. Ya. Dan ketika nanti ditiup trompet yang kedua akan dibangkitkan oleh Allah. Yang pertama kali bangkit adalah Nabi kita Muhammad. Kedua Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian baru yang lainnya. Gak tahu dikit ya dapat keberapa kita. Lama banget. Jadi nanti semua alam ini akan menjadi lebar dan akan menjadi padang mahsyar, hamparan putih. Ya, semua nanti akan rata nih, gunung semua, kali, laut semua akan rata. Jadi hamparan padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW di akhir ketika kiamat. Kita bisa bayangin itu, ya, kalau kumpul orang begitu banyak, di Solo aja susah jalan. Mau maju salah mau mundur salah, ya, panas gambar juga, ya, apalagi nanti di sono, orang sejagat, kumpul semua dari situ nunggu, ya, nunggu panggilan dari Allah. Yauma idzin
yashdurun nasu astatan liyurau a'malahu. Nanti manusia berdiri di hadapan Allah menunggu panggilan Allah untuk melihat amal-amal perbuatannya. Kalau mungkin antrian dekat apaan samping itu, ya udah nggak pakai antri, nanti kita ikut rombongan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Guru-guru kita semuanya itu Sayyidil Walid, ya, guru-guru kita di belakang nih, ACC di belakang. Ya kalau nungguin di alto-alto kita belum tentu juga nyeplos, bisa nyangsa. Ya, jangan ngandelin amal kita, ngandelin sapa dari ulama-ulama, sapa dari para aulia. Gitu. Ya, kalau ngandelin amal kita problem. Ya. Kadang rajin, tanggal muda, itu kan problem. Ya. Ya, karena ikhlasnya kurang, ya, karena kesiangan, itu banyak problem. Makanya ngandelin apa? Mahabbah, ya. Kecintaan kita, ikutnya kita, ittiba kita kepada para ulama-ulama dan para nabi-nabi, ya. Rawahu Syekhan an Abi Hurairah. Satu lagi tangguh, besok udah ketemu baik. Kalau Rasulullah SAW al-imanu, iman itu bid'un was-sab'una syu'batan. Iman itu bagiannya ada 70 bagian. Wal hayamu subbatun minal iman. Malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Jadi kalau orang masih punya malu, berarti masih punya iman. Ya. Tapi kalau orang udah gak punya malu, berarti gak punya iman. Gitu aja. Ya, banyak orang yang punya malu. Ya, akhirnya timbulnya apa? Malunya jadi dua. Maluin. Karena gak punya malu, akhirnya jadi apa? Maluin. Ya awalnya orang malu-maluin aja. Sifat membuat orang malu membuat jadi memalukan. Akhirnya jadi memilukan. Maka kata Nabi di dalam tasyahi fasna nasita. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, ya sudah tidak punya lagi rasa malu, ya udah kerjakan apa yang kau mau kerjain, terserah. Kalau bahasa kata bodoh, lu mau ngapain gitu. Karena Nabi bilang tidak lepas saya kenapa? Udah nggak punya malu. Lihat orang-orang barat tuh, ulaika kalan ambalhum adallu. Mereka digambarkan Al-Quran seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Yo, gerboan di pantai, nggak pakai apa-apaan. Kita yang lewat, kita yang malu. Ya, dilihat gimana? Nggak dilihat, mubazir, egosa, ya. Itu barang bagus nih. Ada barang bagus nih. Barang bagus. Ya. Pakai kacamata ini hitam lagi. Itu belakangnya lihat lagi. Ya, kelakuan. Modus. Ya, modus. Jadi ayo tumbuhkan rasa malu. Kalau orang punya malu berarti dia punya iman. Kalau nggak punya malu berarti nggak punya iman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Fatihah. Allah berikan kita taufik hidayah, sehat afiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi sakit, amal, warahmah, anak cucu menjadi orang yang saleh dan salehah, jauh dari para bala dan musibah. Ya, doa ini tenggorokan belum baik-baik, ya, agak asam terus. Mudah-mudahan tenggorokan enak, tenggorokan mudah-mudahan Allah sembuhkan, ya, dan juga penyakit-penyakit kita, zahir batin mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa anna
أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا وآمني روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وسائر الحلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه إلى تعصي صحبي والحمد لله بالبدء صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد